Karena saya mikir kenapa ya Bu Amanda ngumpulin gambar foto-foto makanan gitu. Ini apa hubungannya makanan sama ngurusin lingkungan gitu. Ya ampun, ternyata saya jadi taunya gini. Ini salah satu foto bahan makanan lokal ya, cabai sama tomat gitu. Ternyata sebenarnya pilihan makanan yang kita konsumsi. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Amanda Kartini TV Reflections with Amanda. Hari ini kita ada tamu-tamu spesial, ada Bang Salman dari Paragon Group dan keluarga Paragon. Kemudian ada juga guru saya, Coach Amelia Hirawan. Thank you. Coach. Jadi hari ini kita akan berbicara mengenai sebuah visual coaching and reflection tools. Di sini terlihat namanya Dalam Lensa. Tapi untuk menuju pembicaraan ini, ya kita tarik-tarik informasi dulu deh dari tamu-tamu spesial kita. Terutama karena tamu-tamu kita ini ada ketertarikan dan juga berbuat banyak terhadap lingkungan hidup, perubahan iklim, dan juga sustainability. Kita mungkin pertama ke Bang Salman dulu ya. Bisa dijelaskan kegiatannya Paragon Group terkait bumi. Oke. Pertama tentu kita minta maaf juga sama bumi ya. Karena dari industri kosmetik kan, mungkin kosmetik itu packagingnya aja bisa lebih besar daripada isinya gitu ya. Cuman gimana sih Paragon sangat sadar akan hal itu. Ada begitu banyak energi, material, bagaimana kita bisa kita memang targetnya benar-benar mencoba menjadi net positif nih. Jadi we give more than we take. Nah, kita punya misi mungkin jadi perusahaan pertama mungkin di Indonesia yang bisa, tapi bukan buat menang-menangan ya. Karena ini kan family business Bu. Jadi family business mungkin alhamdulillah masih fully control, masih kompak. Paragon one big family karena kita terus terprovok di buku Net Zero itu. Dari 10 perusahaan yang akhirnya mencapai net zero, 9-nya family business. Jadi itu ngasih kita motivasi untuk berbuat lebih ke climate, ke waste, dan yang lain. Jadi mungkin saya boleh tanya juga ya, produk unggulannya Paragon. Produk unggulan. Sembari menghitung limbahnya juga. Ada ribuan kali ya. Kaf, Labore, Makeover, Emina gitu. Jadi kita punya kosmetik untuk semua segmen. Kosmetik semua atau ada body care juga? Kosmetik, body care, sampo, make up. Ya. Kosmetik kan luas kan. Iya betul. Dibuatnya di Indonesia. Dibuatnya di Indonesia. Luar biasa ya. Jadi memang sudah berpikir juga ternyata ya tentang net zero ya. Sudah. Terutama Dr. Sari, adik saya yang ngelit movement ini. Iya. Jadi mungkin teman-teman, kita kan tahu bahwa kegiatan manusia itu mengeluarkan yang namanya gas-gas rumah kaca pemicu perubahan iklim. Dan makin lama makin banyak, bumi makin panas, keadaan makin tidak beraturan. Sehingga usaha untuk mengatasinya itu adalah mengurangi penyebabnya. Dan juga bagaimana kita sebagai manusia juga bisa menyesuaikan diri supaya tidak terkena dampak terlalu besar terhadap perubahan iklim. Tapi Bang Salman, Coach Amel, banyak yang sudah tahu ini ilmunya, ini solusinya. Tapi kenapa kok orang tidak berbuat gitu? Banyak pertanyaan, kita sudah tahu solusinya, tapi kita kenapa tidak langsung mengatasinya? Nah ternyata banyak sekali hal-hal yang terkait. Antara lain adalah pribadi seseorang, perilakunya, bahkan juga mindsetnya. Nah, disinilah coach berperan, disinilah peran Coach Amel. Kita nanti tanyakan sama Coach Amelia Hirawan dari Sinergia Group Indonesia. Di mana sebenarnya peran coach? Dan kalau coach itu sudah ada, tentunya kan juga ada tools yang digunakan. Nah, saya sendiri boleh dikata 50 tahun deh sudah bergerak dalam bidang ini. Biasanya hanya jangan ini, jangan itu, jangan buang ini, lakukan itu. Dengan coaching saya belajar ternyata kita tidak bisa
memaksa orang, harus orangnya sendiri itu yang mau. Nah kita tanya deh sama Coach Amel, gimana peran coach di sini? Rahasianya ya. Iya, sebenarnya juga apresiasi ya Bu Amanda ke teman-teman penggiat lingkungan karena memberikan informasi. Informasi itu kan kalau bagi seseorang adalah faktor eksternal, informasi eksternal yang masuk. Masuknya pertama kali pasti kan di knowledge nih ya, di pengetahuan, di kepala. Ini berhentinya sampai kemana nih? Apakah itu muncul kesadaran dari dalam atau sekedar informasi dari luar? Mungkin akhirnya itu yang menjadikan sudah tahu, tapi kenapa tidak dilakukan? Betul. Karena sifatnya baru stimulus eksternal. Nah kalau tadi kompleksitas manusia seperti yang Bu Amanda sampaikan, harapannya coaching itu membantu membangun kesadaran dari dalam. Jadi penggeraknya bukan dari luar tapi dari dalam. Nah manusia kan sebenarnya juga kalau ditanya bergerak karena apa, logika atau emosi? Nah itu kan pertanyaannya ya. Hampir semuanya mikir, oh karena saya tahu, karena ini masuk akal, dan saya lakukan. Padahal enggak. Manusia bergerak karena emosi. Suka, nggak suka, nyaman, tidak nyaman, susah atau mudah. Kalau ngurusin lingkungan susah atau mudah? Susah. Pakai banget. Pakai banget. Ya kan, make terus ngumpulin sampahnya, milah-milah sampahnya itu kan ribet ya, susah. Sehingga ketika itu tidak nyaman, kalau tidak ada kesadaran dari dalam, akhirnya dikomparasi, mending lakuin yang gampang aja deh. Taruh sampahnya semua di satu tempat, selesai. Daripada milah-milah. Itu sebabnya barangkali coaching atau mungkin treatment psikologis, metode-metode yang kita kembangkan membantu teman-teman untuk membangkitkan kesadaran dari dalam. Membantu menggerakkan emosi, membuka hati. Ceritanya seperti itu. Biar balance, biar imbang antara kepala, logika dengan emosinya ya. Jadi jalannya dua. Memang ada studinya, meskipun literasinya sudah tinggi, meskipun banyak orang yang sudah paham, termasuk ini ya kalau kita bicara corporate juga, itu tidak diterjemahkan ke action. Nah, kalau balik lagi ya ke Paragon Group, itu kalau menurut sudah berpikir net zero itu jadi keseimbangan gas-gas yang dikeluarkan itu harus seimbang dengan gas-gas rumah kaca yang diserap sehingga jadi net zero. Kan pasti ada kebijakan nih ya perusahaan dan itu kan akan turun ke pelakunya dari berbagai lapisan di korporat. Susah nggak tadi kan katanya bagaimana caranya kita untuk meyakinkan teman-teman baik manajemen maupun staff untuk melakukan hal itu. Sejujurnya jangankan meyakinkan orang, meyakinkan diri sendiri pun juga sulit. Karena kan apalagi Indonesia kan prioritas gitu kan, kadang-kadang kan pasti prioritasnya pendidikan, sosial gitu. Kayaknya ini semua tuh mahal gitu. Tapi titik baliknya tuh sebetulnya ini ya, kalau kita mengurangi waste itu sebetulnya kita bisa punya quick win. Pertama kita dapat talent yang bagus. Ya, jadi mungkin logikanya dibalik nih, kalau misalnya dari top down kita menjadi perusahaan yang peduli dengan hal seperti ini, kan kita akan dapat talent yang baik. Nah, talent yang baik itu biasanya dia akan cari cara bagaimana rencananya bisa jalan, brandnya terjaga, cost-nya terjaga, dan bahkan memberikan dampak positif dalam bentuk misalnya talentnya lebih inovatif, otomatis inovasi lebih banyak, corporate brandingnya lebih bagus. Sebenarnya kita sedang pelan-pelan menuju ke sana sih. Iya, karena it takes time ya. Takes time. Iya. Nah, lalu ini alat kita nih ya. Kebetulan Coach Amel dan saya kita beruntung bisa bekerja sama untuk mengkreasikan visual and coaching reflection tools ini. Tapi sebelum masuk ke sini, bisa cerita nggak? Ini kan banyak gambar ya. Kalau kita lihat di sini, ini kan sangat visual dan ini terkait dengan fototerapi. Bisa cerita nggak fototerapi itu apa sih sebenarnya? Fototerapi itu apa? Sebagian Bu ya. Ibu pegang sebagian, saya pegang sebagian. Ya. Nah, cara kerjanya gini ya.
Karena konsep-konsep itu kan sifatnya abstrak ya. Baik konsep tentang sustainability, wah itu sustainability kayak apa? Tidak kasat mata, nggak tangible, nggak bisa dipegang, sehingga sulit untuk memahami. Ataupun katakanlah soal mindset. Mindset itu pola pikir. Teman-teman kan nggak bisa megang tuh. Bentuknya seperti apa? Berbeda dengan kursi. Kita punya satu entitas yang nyata sehingga lebih mudah dipahami. Ini sebabnya idenya visual coaching ini kan menerjemahkan sebuah konsep menjadi sebuah media yang real, konkret, kasat mata, dan bahkan kalau dicetak seperti ini tangible, kita bisa pegang. Ya, ini memang 2 dimensi. Nah, hal lain sebenarnya otak manusia itu sifatnya visual, Bu Amanda. Contoh misalnya saya bilang, Coach Salman deh, coba bayangkan buah apel yang langsung muncul apa? Apel, tapi apel apa? Apel yang langsung muncul apa? Bundar merah, crunchy, rasa. Tapi otak kita itu tidak mengakses huruf APEL. Make sense ya? Sehingga sebenarnya otak manusia ini sifatnya visual. Tapi dosanya kita ini, segala sesuatu campaign, pemahaman, informasi disampaikan dalam bentuk verbal aja. Tidak dalam bentuk visual. Otaknya kerja visual. Apel langsung merah, bundar, crunchy, semua taste. Nah, disinilah sebenarnya visual coaching bekerja. Menghadirkan keruwetan di kepala ini, konsep-konsep menjadi objek yang bentuknya lebih visual. Nah, semoga sebenarnya gambar-gambar ini menjadi satu trigger untuk orang lebih associate, lebih terasosiasi dengan lingkungan, dengan sebuah konsep, dengan apa yang misalnya kayak gambar orang hutan deh. Kita kan nggak setiap hari ketemu orang hutan ya. Itu contoh. Kemudian katakanlah Bu Amanda campaign tentang lingkungan, polusi dan segala macam. Di rumah kita belum tentu sampahnya numpuk sebanyak ini. Kamar mandi kita jauh lebih bersih daripada ini. Sehingga konsep lingkungan sampah yang menggunung itu jauh dari hidup kita. Kita tidak terasosiasi secara langsung sehingga perilakunya pun menjadi jauh. Semoga itu menjadi satu gambaran yang masuk akal ya. Nah, hadirnya foto-foto ini kemarin diskusi sama Bu Amanda sebenarnya untuk mendekatkan isu-isu yang sebenarnya ada real di luar kita, tapi seolah-olah ada jarak ruang dan waktu sehingga lebih terasosiasi. Pada saat terasosiasi harapannya perilaku untuk menanganinya, perilaku perbaikannya juga lebih cepat, lebih nyata, lebih asosiatif ya. Ya kan pasti Bang Salman, Coach Amel sudah sangat ini boleh sudah sangat familiar dengan coaching ya. Ketika saya pertama belajar fototerapi dengan Coach Amel, saya senang. Wah, saya nggak harus terlalu banyak bicara nih. Soalnya kalau coaching kan nanya gitu ya. Dengan ini kan kita perlihatkan gambar. Kadang-kadang coachingnya itu yang kita coach itu jadi emosinya terbangkitkan gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan gitu dengan adanya visual coaching and reflection tools ini makin banyak gitu yang tergugah gitu mau berbuat. Nah, karena sebenarnya reflektif ya Bu Amanda. Iya, nah itu dia namanya kan reflection tools juga kan. Iya. Sebuah konsep, sebuah kata ini kan mengandung sebuah definisi di kamus ya. Yang kadang kita terjebak pada hafalan. Kata apa, maknanya apa. Saya kayaknya capek. Tapi visual ini sebenarnya lebih eksploratif. Orang mau komentar warnanya juga boleh. Orang mau komentar objeknya juga boleh. Bahkan seseorang mengomentari, ini gambar apa ya? Saya kok nggak ngerti. Which is itu juga satu peristiwa reflektif. Sebuah peristiwa pemahaman. Kok saya bingung ya? Itu juga refleksi. Saya tergerak ya. Itu juga refleksi. Gambarnya kok warnanya menarik ya? Itu juga refleksi. Nah, disinilah tadi kalau kita bicara triggernya bukan dari luar, tapi
dia tergerak dari dalam. Nah, peristiwa reflektif ini kan sebenarnya harapannya yang menggerakkan seseorang untuk mewujudkan satu perilaku yang lebih konkret. Karena dari dalam, asosiatif dari dirinya sendiri, bukan disuruh. Ya. Ya, mungkin tapi ya balik lagi nih ya, kita kembali ke prosesnya pembuatan ini. Awalnya itu kami The Climate Reality Project, kemudian juga Sinergia Grup Indonesia dan juga Yayasan Riset Visual Mata Waktu, itu kumpulan fotografer-fotografer top. Kami bekerja sama mengumpulkan foto-foto dari masyarakat, persepsi mereka loh tentang climate, tentang sustainability itu apa gitu. Masuk ada 400 gambar gitu ya dari seluruh lapisan masyarakat, dan itu dikurasi menjadi photobook. Nanti photobooknya kami kirim deh, ada photobook. Dan juga ini kita peras otak ya Coach Amel sampai keluar 30 gambar. Ini kan ada tentang renewable energy. Ini apa? Underwater. Rumput laut. Gimana caranya gitu ya? Karena menurut si para fotografer ini luar biasa karena mereka bukan fotografer profesional gitu. Bagaimana mereka melihat gitu ya bumi ini, dan prosesnya memang rada panjang juga. Nah, lalu di samping gambar ini ada ini kan kata-kata dan pertanyaan ya. Betul. Ini sebenarnya Bu Amanda kalau menambahkan, buat saya sendiri sebenarnya proses pembuatan tools ini dalam lensa tuh saya belajar banyak dari Bu Amanda dan teman-teman Climate Reality Project ya. Karena saya mikir kenapa ya Bu Amanda ngumpulin gambar foto-foto makanan gitu. Ini apa hubungannya makanan sama ngurusin lingkungan gitu. Ya ampun, ternyata saya jadi taunya gini. Ini salah satu foto bahan makanan lokal ya, cabai sama tomat gitu. Ternyata sebenarnya pilihan makanan yang kita konsumsi itu pun sebuah kontribusi terhadap keberlangsungan untuk alam ini. Makanan lokal Coach, kan nggak ngabisin tuh bahan bakar dikirim dari luar negeri ya. Ternyata sesederhana itu. Ini lingkungan nggak cuma ngurusin sampah ya Bu, tapi dari apa yang kita mau konsumsi pun sebenarnya itu kontribusi untuk lingkungan sih. Jadi kalau misalnya pabriknya Paragon itu semua kosmetiknya lokal, nggak pakai dari sono-sono gitu ya Bu, itu sebenarnya juga udah kontribusi sangat membantu local content. Dan kalau kita gali mungkin ya dari kartu-kartu ini pasti banyak yang cosmetics related ya. Pasti. Oh iya, seaweed juga ya. Dan segala macam. Semua orang kalau pakai kosmetik itu kan ada occasion, mau ngajar, mau apa. Jadi self image apa ya, pola pikir dia pada saat itu kan sangat menentukan pola konsumsinya. Betul. Ya. Memang ini yang sedang coba kita angkat gitu ya, menggunakan visual coaching and reflection tools untuk lebih banyak climate action. Nah sekarang kan orang bertanya-tanya, nanti yang akan kita bicara ini bukan hanya climate tapi sustainability. Kaitannya gimana? Climate itu yang sedang terjadi, sementara sustainability itu adalah actionnya. Tapi kan terus orang banyak, ntar ada Sustainable Development Goals, ada ESG, laporan-laporan kan pusing gitu ya. Jadi gimana mencoba membuat semua ini menjadi membuat ya tentunya. Betul. Ini sebenarnya salah satu foto favorit saya. Gitu. Ini satu foto favorit. Karena mungkin ketika kita bicara tentang sustainability untuk company besar, itu kayaknya sophisticated banget gitu ya. Udah ngomongnya konsep 10 tahun, 20 tahun, reportnya macam-macam gitu, gas, emisi dan segala macam. Nah, ini satu kompleksitas bahan refleksi sebenarnya. Tapi foto ini buat saya ketemu banyak orang, ini sangat mendekatkan konsep sustainability karena bicaranya tentang future generation. Ibaratnya kalau bumi ini sebagai rumah, semua nih ibu-ibu, karena kita bakalan punya banyak ibu-ibu nih nanti ya. Ini pertanyaan singkat sih. Rumah seperti apa yang saya mau sediakan buat anak saya yang hari ini mungkin masih umur 5 tahun, 10 tahun. Atau makanan seperti apa yang saya mungkin mau siapkan untuk anak saya 20 tahun yang akan datang. Gitu. Ini kan sebenarnya nggak usah ngomongin mungkin dalam konteks
yang gede-gede banget ya Bu. Ya. Tapi benar-benar harapannya kalau saya sih benar-benar dibawa ke keluarga, Betul. dari organisasi yang paling Hmm. kecil, mikro. Karena di situ menurut saya juga movementnya lebih konkret gitu. Ya. Tapi mungkin balik lagi ya ke Bang Salman ya, kita bicara dari family level, community level, lalu corporate level, kan pasti Paragon Group ini menjadi contoh gitu ya bagi perusahaan-perusahaan lain. Nah kalau bisa kasih tips gitu ya untuk perusahaan-perusahaan, apakah dia Ya. small medium, apakah big corporation gitu, kalau memang mau betul-betul bergerak dalam bidang ini bagaimana. Tapi begini, tadi kan sebelum acara ini mulai kita bicara mengenai Paul Polman dan lain sebagainya. Ada riset yang mengatakan bahwa banyak perusahaan-perusahaan yang dia jaga lingkungannya tapi profitable juga. Ya. Rahasianya di mana? Ya. Ada yang namanya sustainability mindset, seorang peneliti di Columbia University, dia mengatakan mereka bukan hanya tahu masalah lingkungan, tapi mereka tahu segala hal itu terhubung dengan sistem. Ya. Lalu yang penting juga, yang saya juga baru kaget, ternyata pimpinannya itu punya emotional intelligence dan spiritual intelligence. Ya, ya. Nah gimana tuh, dan saya tahu deh Wardah Paragon Group itu nggak main-main gitu ya, spiritual Value-nya. intelligence Ya. sama emotional intelligence itu menunjukkan kesuksesan sebuah Nah tipsnya gimana tuh ya supaya bisa balance, tadi sempat bicara balance kan ya. Mungkin dari berbagai layer ya, mungkin dari ownernya dulu. Kadang masalah terbesar di dunia ini kan banyak perusahaan kayak nggak ada yang punya. Kayak kita semua tuh kalau punya saham kan kita hanya ingin kenaikan harga saham. Jadi lack of ownership itu menurut saya akar dari semua masalah sih banyak. Jadi mulai dari kita kalau bisa mengecek gitu, apakah perusahaan yang kita beli ini sesuai nggak sih sama visi kita, menyiapkan masa depan yang lebih baik nggak sih buat itu. Itu dari segi owner. Never lose ownership walaupun cuma beberapa lembar saham gitu. Suarakan. Itu dari pemegang saham. Terus kedua, tentu kalau pemegang sahamnya udah yakin kan lebih mudah bagi eksekutif untuk bergerak. Jadi tadi yang belajar benchmark kayak gimana caranya. Tadi kalau semua sistemnya dimasukkan, terus kita masukin secara jangka panjang kan juga pasti ketemu nanti. Mungkin yang ketiga tuh jangan mikir jangka pendek kali Bu ya. Jadi selama mikirnya jangka pendek ya pasti keuntungan bulan ini, keuntungan tahun ini. Nah ini kan tantangan besar ya. Karena loh emang ada yang lebih penting dari harga saham gitu kan. Kalau harga saham turun pemilih diganti. Tapi mungkin kalau kita ngelihat itu tadi secara sistem jangka panjang, terus kita lihat angkanya, terus kita terus dengung-dengungkan, harusnya sih pemegang saham juga akan ikut sih. Karena kan nanti anaknya bilang, Pak ini Bapak punya saham banyak berarti perusahaannya merusak bumi. Anak-anak sekarang kritis ya. Iya. Jadi banyak diskusi juga akan membangkitkan kesadaran itu lebih cepat. Dan tentunya capacity building juga ya untuk employees-nya ya. Iya, benar. Termasuk melalui coaching gitu ya. Iya, sering disuruh jalan-jalan, kasih hijau-hijau gitu. Iya, betul. Nah, ini terakhir nih ya, Coach Amel. Kan tools ini ada foto, kemudian ada kartu-kartu dengan pertanyaan, ada kartu-kartu dengan kata. Fungsinya gimana nih? Iya. Kalau tadi kita bicara sebenarnya foto itu untuk men-trigger proses refleksi. Nah, pertanyaan ini akan memberikan konteks atau frame biar nggak melebar kemana-mana. Karena kan kita ngomongin lingkungan itu bisa dari ujung langit sampai ujung bumi ini. Nah, padahal kan kalau pembicaraan terlalu melebar, aksinya jadi sulit tuh ditarik ke konkret. Makanya udah dicangking. Nah, pertanyaan ini kan sebenarnya men-trigger untuk kita punya satu frame, satu konteks tertentu, spesifik, satu dijalanin. Dan semua pertanyaan pasti menimbulkan satu proses refleksi ya, gitu. Contohnya kalau di sini ada pertanyaan yang menarik apa ya?
Mengapa saya ada di bumi ini? Ini pertanyaannya dalam sih ya. Atau katakanlah bicara yang sederhana, bagaimana saya peduli pada alam, ya. Jadi bukan tadi ya, jangan buang sampah, jangan tahu ini, jangan ini. Ya, kita itu udah dari kecil Bu, kalau dibilang ini, anak kecil jangan lari-lari, apa yang terjadi? Malah lari-lari gitu. Sehingga ketika dibilang jangan buang sampah sembarangan, yang echoing itu, yang bergema itu justru buang sampah gitu. Nah, mengganti sebuah pernyataan menjadi pertanyaan, inilah sebenarnya esensi coaching ya. Kalimat perintah diganti kalimat pertanyaan. Bagaimana saya peduli akan lingkungan? Atau apa peran yang saya mau ambil dalam mengatasi tantangan global? Jadi kan orang langsung mikir nih. Ya, ini fungsinya pertanyaan. Oke. Jadi memang tadi juga kami sudah berbicara sebelum taping ini bahwa semua bisa berbuat ya, tidak harus pejabat, tidak harus scientist dan lain sebagainya. People from all walks of life itu juga bisa berbuat, dan dengan lebih banyak refleksi, dengan lebih banyak diskusi, mudah-mudahan banyak yang juga mau lebih menjaga bumi ini ya istilahnya. Jadi teman-teman, kalau ingin tahu lebih banyak, silahkan berkunjung ke Instagramnya Sinergia Group Indonesia, Instagramnya Climate Reality Indonesia, dan kalau mau melihat action, kita silahkan lihat sosial medianya Paragon Group ya, dan sambil beli produknya tentunya. Terima kasih. Oke, jadi silahkan jangan lupa ikuti terus acara-acara kami, bunyikan lonceng supaya tidak ketinggalan kalau ada berita-berita menarik lainnya. Terima kasih Coach Amel, Bang Salman.